Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sidang Jumat Kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kembali lagi saat ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga yang akan kami pandu dari tempat ini. Dan adapun keluarga penghimpun kita malam ini, yang pertama keluarga Demaili dari daerah pelayanan 3, keluarga Bapak Kenan Tandipuang dari daerah pelayanan 6, keluarga Ibu Amelia Borto BT Payung, keluarga Hendrianto dan keluarga Yusran Yunus dari daerah pelayanan 7, keluarga Bapak Siamas Nober Mina daerah pelayanan 8, dan keluarga Bapak Paulus Pasau dan Diri dari daerah pelayanan 9. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan sama-sama melakukan pujian dari nyanyian rohani nomor 155 pada ayatnya yang pertama. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kepadamu pada malam hari ini ya Allah, kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus datang mengangkat puji dan syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memimpin menyertai kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami mulai dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah duduk bersama untuk berbakti dan beribadah kepadamu. Kami rindu disapa oleh firman-Mu, menyadari akan keterbatasan kami di hadapan-Mu ya Allah. Mari Tuhan memperlengkapi kami, mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami bersama akan firman-Mu ini dan terlebih memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus ya Allah,
urapi hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berfirmanlah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita malam ini yaitu bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Pertumbuhan adalah hal yang diharapkan terjadi kepada setiap makhluk hidup. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali pertumbuhan tidak bisa terjadi secara maksimal karena ada yang menghambat. Tanaman yang ditanam meski berasal dari bibit unggul, tetapi jika tanahnya tidak mengandung unsur tanah yang diperlukan untuk bertumbuh, tidak dapat bertumbuh dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu pada pertumbuhan iman. Masalah yang dihadapi orang Kristen adalah bahwa dalam dirinya terdapat dua natur yang saling bertolak belakang. Pertama,
Hakikat dosa yang disebut Paulus sebagai manusia lama atau kedagingan. Ayat 14 sebelum perikop pembacaan kita. Natur ini bertentangan dan melawan manusia baru di dalam Kristus, yaitu sebagai natur yang kedua. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Keduanya saling tarik-menarik, sehingga hidup sebagai seorang Kristen bagaikan sebuah medan perang, tempat bertarung dua kekuatan. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 7 ayat 13 sampai 25, Paulus menggambarkan keadaan perbudakan kepada dosa. Karena ketika hukum Taurat dikenal, ia menyadarkan manusia akan dosa yang tadinya tidak disadari. Sehingga sekarang manusia betul-betul menjadi pelanggar. Dosa menjadi tuan sekalipun mereka berusaha untuk melawannya. Paulus menjelaskan tentang pusat pengalamannya yang pahit. Ia mengaku bahwa ia melihat jalan yang lebih baik dan mengingininya. Tetapi apa yang terjadi? Yang diikutinya adalah jalan yang jelek. Paulus sadar akan perbedaan antara sifat hukum Taurat dan sifatnya sendiri. Rohani dan daging berlawanan. Yang satu dari roh dan yang lain dari daging. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan pergumulan kita? Bagaimana dengan pergumulan iman Kristen? Mengapa orang yang sudah menjadi Kristen tidak langsung menjadi orang yang tidak berdosa lagi? Mengapa kita masih dibiarkan berdosa meskipun kita sudah menerima Tuhan Yesus? Mengapa hidup kita tidak langsung berubah? Orang Kristen masih ada yang jatuh dalam persinahan, jatuh dalam pembunuhan, munafik, egois, gila harta, dan lain sebagainya. Lalu apa? Apa kelebihan kita? Mengapa kita masih diizinkan untuk berdosa? Alkitab mengatakan bahwa dosa pun berada dalam rencana ketetapan Allah. Dosa masih diizinkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah langkah awal dalam Allah menggenapi rencananya untuk penebusan dosa. Jika penebusan dosa adalah rencana Allah, maka terjadinya dosa merupakan salah satu bagian dari penggenapan rencana Allah itu. Jadi, mengapa Tuhan masih mengizinkan dosa? Mengapa Tuhan masih mengizinkan kita berdosa? Ayat 13 dari Roma 7. Adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Kata baik di sini Bapak Ibu Saudara mengacu pada hukum Taurat. Dosa tidak dicabut, tetapi malah dikasih Taurat. Lalu pertanyaannya, Taurat itu untuk apa?
Taurat diberikan bukan untuk menjadi kematian bagi kita, melainkan supaya oleh Taurat itu dosa semakin nyata keadaannya sebagai dosa. Cara Tuhan memproses kita sebagai anak-anaknya adalah dengan menyadarkan dosa-dosa kita. Orang yang mau datang kepada Kristus, jika belum disadarkan akan dosanya, pasti memiliki motivasi yang keliru. Misalnya, orang yang datang kepada Kristus karena ingin kaya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, seolah-olah menjadikan Kristus itu sebagai menteri perekonomian. Datang kepada Kristus karena ingin sembuh, menjadikan Yesus Kristus sebagai menteri kesehatan. Atau datang kepada Kristus karena mau ujian dan lain sebagainya, dan bukannya karena dosa. Hal ini Bapak Ibu Saudara sangatlah salah. Justru Tuhan membuat keadaan sampai kita menyadari dosa-dosa kita. Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17. Jika Bapak Ibu dan saya dapat menangani dosa-dosa kita, maka kita bukan orang yang membutuhkan Kristus. Orang yang sampai datang kepada Kristus adalah orang yang benar-benar sadar akan dosanya dan tidak bisa lagi keluar dari dosanya, sehingga ia betul-betul membutuhkan juru selamat. Inilah alasan yang pertama mengapa kita masih hidup dalam dosa, mengapa Tuhan masih mengizinkan kita berdosa, agar kita sadar bahwa kita ini masih membutuhkan juru selamat, agar motivasi kita datang kepada Tuhan itu tidak salah lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang dapat mentaati firman dengan sempurna. Firman justru diberikan supaya kita sadar bahwa kita orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Makin membaca Alkitab, makin stres. Makin belajar tentang firman Tuhan, maka kita akan merasa semakin tertuduh karena ketidakberesan hidup kita dibongkar dan ditelanjangi. Sehingga yang terjadi, kita tidak bisa berdalih dari hadapan Tuhan. Inilah fungsi dari firman Tuhan itu, membuat kita sadar akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, dan kemudian membuat kita memandang kepada Kristus yang menebus dosa kita. Ada contoh Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab mengenai dua orang yang datang ke bait Allah. Orang yang pertama adalah seorang Farisi yang memamerkan kesalehan hidupnya. Ia berkata begini, "Aku bersyukur karena aku tidak seperti si pemungut cukai." Orang seperti ini Bapak Ibu Saudara justru ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena merasa dirinya benar, karena merasa dirinya orang yang tidak berdosa. Lalu orang yang kedua, yang adalah si pemungut cukai, datang dan berkata, "Tuhan, ampunilah aku, orang yang berdosa ini."
Justru orang ini yang dibenarkan oleh Allah. Alasan kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita masih berdosa setelah menjadi Kristen adalah karena Tuhan menghendaki kita terus dibina, kita terus dibimbing melalui sebuah proses. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus. Ia menyadari akan keberdosaannya, sehingga ia mengatakan, ia bisa menjadi seperti sekarang ini karena kasih karunia Allah. Orang yang tidak dapat menyadari kebobrokannya tidak mungkin dapat berkata seperti Rasul Paulus. Tetapi bagaimana kita bisa sadar? Bagaimana kita bisa mengerti akan kebobrokan diri kita jika kita tidak pernah membaca Alkitab? Jika kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa semakin mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah, baca firman Tuhan. Orang yang makin mencintai firman akan makin dibongkar siapa dirinya dan dibawa untuk meresponi anugerah Allah, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sadar akan keberdosaan kita di hadapan Allah, ini merupakan sebuah tanda pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat 26 pembacaan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bagian ini bukan menjadi alasan bagi kita setelah menjadi orang Kristen dapat berkompromi dengan dosa. Justru setelah kita menerima Kristus, membuat kita selalu sadar bahwa hidup kita setiap detik bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ayat ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kita akan terus bergumul dengan dosa. Selama Bapak Ibu dan saya bernapas, kita akan terus bergumul dengan dosa. Untuk itu, setiap detik, setiap saat kita harus bergantung pada kasih karunia Allah. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia celaka tanpa kasih karunia Kristus. Tetapi puji Tuhan, Ia terus memproses kita. Ia terus membentuk Bapak Ibu dan saya untuk kembali kepadanya, mengakui akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerti akan firman ini dan memperlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak merespon firman Tuhan ini pribadi lepas pribadi. Kembali lagi kita menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 84 ayat 1 dan 4.
sekaligus ada kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan syukur. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu menaikkan pujian dan syukur ya Allah untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang terus nyata, yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu malam ini. Karuniakan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan memberlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ya Allah, kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi lebih dari itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Beri kuat, sehat, hikmat-Mu, sehingga ya Allah, mereka terus merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih mereka yang dalam pertumbuhan. Tuhan berkati pertumbuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Demikian juga bagi anak-anak mereka yang saat ini masih dalam perjuangan di bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Engkau Allah yang akan memberkati perjuangan mereka, memberikan semangat, roh takut akan Engkau, kekuatan, kesehatan. Kami percaya ya Allah bahwa keberhasilan, kesuksesan Engkau akan karuniakan kepada mereka semua. Demikian juga ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi umat-umat-Mu yang sampai saat ini masih merasakan sakit penyakit. Tuhan, kami mohon Engkau yang akan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, memberkati setiap upaya yang mereka lakukan,
sehingga dari dalam semuanya itu ya Allah boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna bagi tubuh-tubuh mereka. Namamu terus kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, demikian juga kami bersyukur untuk ketujuh keluarga penghimpun kami malam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi masing-masing keluarga penghimpun kami ini. Berdoa untuk pekerjaan, usaha, dan aktivitas sehari-hari Bapa dan Ibu rumah tangga. Engkau Allah yang akan terus beserta, Engkau Allah yang akan terus campur tangan dalam setiap aktivitas mereka. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, apapun yang mereka usahakan, dibuat berhasil oleh karena penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama Fibo Nacinka, Junior Tandipuang, Aldora Jansen, orang tua kekasih Nenek Iga yang boleh merasakan berkat-berkat-Mu melalui pertambahan usia. Terima kasih ya Allah untuk berkat-Mu yang mereka alami. Kami yakin, kami percaya bahwa seperti penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya, demikian pun akan senantiasa dirasakan di tahun-tahun yang akan datang. Engkau Allah yang akan terus memberkati dalam setiap perencanaan mereka ke depannya. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk Bapak Kenan Tandipuang, anak Fibo Nacinka, Bapak Hendrianto, dan Bapak Aldo dalam pekerjaan mereka masing-masing. Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, memelihara kehidupan mereka, sehingga ya Allah mereka terus merasakan kehadiran Allah di dalam sepanjang kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Mama Fibo, Tuhan yang akan terus mengaruniakan kesehatan, hikmat-Mu dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitas mereka setiap hari. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk Bapak Yusran dan Winda yang rindu untuk memperoleh pekerjaan tetap. Engkau tahu Tuhan kerinduan kedua kekasih kami ini. Olehnya itu kami mohon kepadamu, karuniakan kepadanya pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kedua kekasih kami ini. Namamu terus kami puji dan kami muliakan. Demikian ya Tuhan untuk anak kekasih junior yang dalam bangku pendidikan, juga anak Farel dan Stefani yang dalam masa-masa perjuangan di bangku pendidikan. Tuhan yang akan memberkati anak-anak kekasih kami ini dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Kami yakin ya Allah, kami percaya bahwa masa depan yang terindah, keberhasilan, kesuksesan Engkau sudah siapkan bagi kekasih-kekasih kami ini. Terkhusus kami bersyukur bersama anak kekasih Stefani yang sudah lulus di SMA 15 Makassar. Tuhan yang akan memberkati rencana selanjutnya dari anak kekasih kami Stefani. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak Daiga dan Dion dalam aktivitas mereka masing-masing. Berkati kedua anak kekasih kami ini ya Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam masa muda mereka. Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi. Biarlah kedua anak kekasih ini boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa untuk
Manuel Enrique yang akan masuk SMA, Aldora dan Anita Paulisa yang dalam perkuliahan. Berkati anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan, baik yang akan masuk di SMA maupun dalam perkuliahan mereka. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu, roh takut akan Engkau terus mereka rasakan. Kami pun percaya ya Allah bahwa keberhasilan kesuksesan Tuhan sudah siapkan untuk kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa ya Allah untuk neneknya Tian di Lambanan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hadirlah di dalam kehidupannya neneknya Tian yang ada di Lambanan. Berkati setiap makanan, obat-obatan, perhatian dari semua keluarga, sehingga dari dalam semuanya itu Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Demikian juga Oma Nekbo dan Mama Nita di Perumnas Panakukan, Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu di masa-masa tuanya. Biarlah dia terus merasakan kasih dan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga orang tua kekasih Ibu Amelia di masa tuanya, Tuhan yang akan terus memberi kekuatan, Tuhan yang akan terus memberi kesehatan, damai sejahtera. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk rencana Nenek Iga yang akan berangkat ke kampung pada hari Jumat, dan juga Mak Joni yang rencana akan kembali ke Jayapura pada tanggal 10. Berkati kedua orang tua kekasih kami ini ya Tuhan. Biarlah dia boleh melakukan perjalanannya, tiba di tempat tujuan dengan penuh sukacita, dengan penuh selamat, oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua sanak keluarga dari masing-masing keluarga penghimpun, baik yang ada di Mamasa, di Toraja, Jakarta, Berau, Kalimantan Timur, Makassar, Polmas, dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus memberkati keluarga kami ini. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan yang akan campur tangan. Kami yakin, kami percaya bahwa walaupun kami terpisah jauh, namun iman dan pengharapan kami tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami, memelihara kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa saatnya nanti virus corona ini akan jauh dari kehidupan kami. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Engkau Allah yang akan memberkati pemerintah kami, mengaruniakan hikmat, sehingga lewat mereka ya Allah terus tercipta kedamaian di negeri yang kami cintai ini. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu dalam lingkup sinode, klasis, dan jemaat. Engkau Allah yang akan beserta dengan hamba-hamba-Mu ini, mengaruniakan hikmat selalu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, dalam ibadah kami ini, kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Engkau Allah yang akan memberkati persembahan ini, sehingga kami boleh gunakan untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu
yang boleh mengambil bagian dalam berlangsungnya ibadah malam ini. Tim multimedia, tim musik, Ibu Pendeta, Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk suasana surgawi yang boleh tercipta pada malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, ini seru sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali berdiri dan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 147 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita, menghadapi dan menjalani hidup ini dengan selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.